Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Babul mawaqit, bab menjelaskan tentang mikot, tempat perbatasan untuk niat melaksanakan haji ataupun umrah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam waqafa fi ahli Madinah dan Hulaifah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad SAW memberi batasan kepada ahli Madinah dan Hulaifah di Hulaifah. Hulaifah itu sekarang kalau di Madinah itu Bir Ali. Wa al-Syami al-Juhfah, untuk masyarakat Syam itu di Juhfah. Juhfah itu sekarang Robir. Wali ahli Najd Qarnil Manazil. Kalau masyarakat Najd, kalau masyarakat penduduk Najd itu dia melakukan niat ihram di Qarnil Manazil, di daerah Qarnil Manazil. Wali ahli Yaman Yulamlam. Kalau orang-orang masyarakat Yaman, ahli Yaman, orang-orang Yaman harus memulainya dari Yulamlam. Hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairihinna mimman arada al-hajja awil umrata. Itu semua maksudnya Dal Hulaifah, kemudian Al-Juhfah atau Robir, kemudian Qarnul Manazil dan Yulamlam, itu semua adalah tempat-tempat perbatasan yang harus atau yang digunakan untuk permulaan seseorang melaksanakan haji. Niatnya harus di situ. Bagi lahunna, bagi para penduduk-penduduk tadi, penduduk Syam, penduduk Madinah, penduduk Najd, kemudian penduduk Yaman, semuanya harus di situ. Waliman ata alaiha min ghairihinna, dan bagi orang-orang yang berada di sekitar itu. Daerah yang tetangga Yaman berarti dia harus daerah yang dekat dengan Yaman, bukan termasuk Yaman, maka dia harus memulainya dari Yulamlam. Daerah yang dekat dengan Madinah, bukan orang Madinah, masyarakat Madinah, tapi tetangganya Madinah, maka dia harus bermula atau niat ikhramnya itu harus di Bir Ali. Kemudian orang-orang yang tetangganya Najd itu juga harus berikhram di Qarnul Manazil. Jadi bagi penduduk yang telah disebutkan plus sekaligus tetangga-tetangganya itu harus melakukan ikhram di tempat-tempat yang telah disebutkan oleh, yang telah ditentukan atau disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa man kana duna dzalik famin haitsu ansha'a hatta ahlu Makkah min Makkah muttafaqun alaih. Sementara bagi orang-orang yang selain telah disebutkan tadi dan bukan orang-orang di sekitarnya, contohnya Indonesia, orang-orang Eropa misalnya, orang Afrika dan lain sebagainya, itu posisinya jauh dari negara-negara yang telah disebutkan tadi atau daerah-daerah yang telah disebutkan. Bukan tetangganya Madinah, bukan tetangganya Najd, bukan tetangganya Yaman dan seterusnya. Nah, tapi jaraknya sangat jauh, ratusan kilo, misalnya di Indonesia aja. Nah, yang demikian itu, mangkana duna dalik famin haitsu ansha'a, maka boleh dari mana saja mulainya. Misalnya pesawatnya tirunya di daerah yang dekat dengan Madinah, ya berarti mulainya dari Madinah. Pesawatnya turunnya di daerah yang dekat dengan Najd, maka akan melaksanakan mikot itu mulai dari tempat yang dinamakan dengan Qarnul Manazil dan seterusnya. Jadi tergantung situasinya. Orang Afrika misalnya
karena biasanya datang ketika didatangkan lebih dekat arahnya kepada daerah tertentu misalnya, maka disitulah orang Afrika harus memulai ikhramnya di tempat yang telah ditentukan. Dia dekat dengan mana? Tidak harus dari satu tempat. Niat untuk melaksanakan haji atau umroh. Nah, itu harus dilaksanakan di tempat-tempat tertentu, tidak sembarangan tempat. Hatta ahlu Makkah tamim Makkah. Selain dari yang tadi, sampai orang ahli Makkahnya itu boleh untuk melaksanakan umroh atau melaksanakan niat ikhram di Mekah. Lalu hadis selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Iraq dzata irqin. Rawahu Abu Dawud dan Nasa'i. Kalau ada hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi batasan bagi masyarakat penduduk Irak itu harus memulainya dari daerah yang dinamakan Dzatu Irqin. Harus melaksanakan ikhramnya di sana, niat hajinya di sana. Wa asluhu inda Muslim min hadits Jabir illa anna riwayatahu syakkun fi rafihi. Wa fi sahihil Bukhari anna Umar huwa alladhi waqata dzata irqin. Tapi menurut salah satu dalam Sahih Bukhari yang menentukan bagi orang Irak di Dzatu Irqin itu adalah Sayyidina Umar, bukan kanjeng Nabi. Itu menurut hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Imam Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan yang menentukan waqata adalah Al-Umar. Sementara dalam hadis tadi disebutkan an Aisyah dari Sayyidah Aisyah bahwa Sayyidah Aisyah menangkapnya itu dari Rasulullah, ditentukan oleh Rasulullah. Sementara di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dalam Imam Bukhari yang menentukan bukan kanjeng Nabi tetapi Sayyidina Umar. Itu soal terkait dengan mikotnya orang masyarakat penduduk Irak yang di Dzatu Irqin tadi. Tapi kalau yang dari Syam Bir Ali dan seterusnya itu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang menentukan adalah kanjeng Nabi. Wa inda Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Masyriq al-Aqiq. Dalam hadisnya Imam Ahmad dan Abi Dawud wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menentukan batas atau tempat mikot bagi ahli al-Masyriq, berarti penduduk di wilayah timur di daerah Arab itu ditentukan di Al-Aqiq, di daerah Aqiq. Mikotnya itu adalah Al-Aqiq, itu di tempat Al-Aqiq. Tapi sebenarnya pada prakteknya boleh min haitsu, yang paling masyhur adalah tadi min duni dzalik fa min haitsu ansha'a. Dari manapun kalau orang itu jauh boleh milih mau dari Bir Ali ataupun dari Juhfah atau dari Qarnul Manazil, itu diperbolehkan. Tapi kalau hadis ini, kalau orang-orang yang berada dalam wilayah timur itu dia umrohnya atau ikhramnya bermula dari Aqiq. Babu wujubul ikhram wa sifatihi. Bab selanjutnya tentang macam-macamnya ikhram atau caranya ikhram dan sekaligus macam-macamnya ikhram. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amad hajjatil wada faminna man ahalla bi umratin wa minna man ahalla bi hajjin wa umratin wa minna man ahalla bi hajjin wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haji. Fa amma man ahalla bi umratin fahalla tinda qudumihi wa amma man ahalla bi hajjin au jama'a bainal haji wal umrata falam yahillu hatta kana yauman nahri. Muttafaqun alaih.
Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa beliau Sayyidah Aisyah keluar berserta dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan haji wada. Faminna min ahli man ahalla bi umratin. Nah, dari rombongan yang bersama dengan Rasulullah dan di dalamnya ada Sayyidah Aisyah tersebut, itu ada orang-orang para sahabat ahalla bi umratin, yang niat ikhramnya hanya umroh saja, niat umroh dulu maksudnya. Wa minna man ahalla bi hajjin wa umratin, ada lagi para sahabat yang niatnya umroh sekaligus haji atau haji sekaligus umroh. Wa minna man ahalla bi hajjin, dan ada lagi yang niatnya haji saja. Jadi ada yang niat umroh dulu, ada yang haji plus sekaligus umroh bersamaan, ada yang haji dulu, ada yang umroh dulu, ada yang haji bersamaan dengan umroh, dan ada yang umrohnya dulu. Wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haji, dan Kanjeng Nabi ikhram haji, jadi tidak bersamaan atau tidak didahului oleh umroh atau tidak bersamaan dengan umroh. Yang didulukan adalah haji, itu yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Fa amma man ahalla bi umratin, maka orang yang ikhram umroh dulu, fa'alla inda qudumi'i, maka dia boleh tahallul ketika dia datang di Mekah. Tahallul dulu. Itu nanti ada cara-caranya, ada urutannya. Wa amma man ahalla bi hajjin au jama'a bainal haji wal umrah, adapun orang yang niatnya haji dulu atau haji plus sekaligus bersamaan dengan umrah, falam yahillu hatta kana yauman nahri, maka dia tidak boleh tahallul sampai datangnya Idul Adha, sampai Idul Adha selesai. Orang melaksanakan haji itu ada 3 macam berdasarkan hadis ini. Yang pertama itu namanya haji ifrad. Haji ifrad itu niat haji saja, ifrad. Jadi haji dulu, kemudian umroh. Yang kedua itu tamattu. Niat tamattu, haji tamattu. Nah, haji tamattu itu niat umroh dulu. Kalau ifrad haji dulu baru umroh. Kalau tamattu umroh dulu baru haji. Yang ketiga itu qiron. Qiron itu niat bersama-sama, digabungkan antara haji dengan umroh bersamaan. Nah, itu 3 macam cara dalam pelaksanaan ibadah haji. Caranya untuk ifrad, urutannya ya pertama ikhram dulu. Ikhramnya di mana niat ikhramnya itu? Niat ikhramnya ya tadi di tempat-tempat yang telah ditentukan, di mikot-mikot, di tempat perbatasan-perbatasan yang telah ditentukan oleh Kanjeng Nabi. Yang pertama adalah ifrad. Yang kemudian setelah ikhram, lalu kemudian tawaf qudum. Kemudian setelah tawaf qudum itu baru melaksanakan sa'i. Nah, habis sa'i itu kemudian wukuf di Arafah. Lalu kemudian mabit di Muzdalifah. Setelah mabit di Muzdalifah dalam rangka ngambil batu. Lalu kemudian mabit di Mina. Setelah mabit di Mina baru kemudian jumroh. Nah, jumroh Aqobah. Nah, setelah jumroh Aqobah itu baru kemudian tahallul awal. Nah, ini tahallul awal. Ini bagi ifrad. Bagi ifrad itu bagi yang berniat haji. Waman ahalla bihajin, barang siapa yang niat ikhram haji dulu, kata Kanjeng Nabi, falam yahillu hatta kana yauman nahri, maka tidak boleh tahallul dulu sampai Idul Adha datang. Makanya di sini tahallulnya itu setelah jumroh Aqobah, tahallul awal. Kemudian tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu menjadi bagian dari rukun haji. Rukun haji harus dilaksanakan. Itu tawaf harus ada. Kemudian setelah tawaf ifadah itu sa'i lagi, sa'i. Kemudian setelah sa'i
itu tahallul sani. Nah, tahallul sani baru kemudian mabit di Mina. Mabit di Mina. Setelah tadi mabit, kemudian tawaf ifadah, balik lagi ke Mina dalam rangka apa? Dalam rangka jumroh, 3 jumroh. Kemudian setelah itu tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf apa? Namanya tawaf pamitan. Nah, baru setelah selesai rangkaian itu dia melaksanakan umroh. Balik maning ning mikot. Balik maning niat untuk melaksanakan umroh. Baru merangkaian umroh. Tawaf, setelah tawaf sa'i, lalu kemudian tahallul. Nah, itu model pelaksanaan bagi orang yang melaksanakan haji dengan cara ifrad. Yang kedua, bagi orang yang melaksanakan haji tamattu itu berarti umroh dulu baru kemudian melaksanakan haji. Itu yang harus dilakukan. Yang pertama adalah niat umroh baru kemudian tawaf umroh, setelah itu sa'i. Nah, setelah sa'i baru tahallul berarti selesai rangkaian untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, habis itu sudah nyantai, nunggu sampai datangnya waktu haji. Setelah itu baru kemudian melakukan ikhram haji. Setelah ikhram haji di tempat yang telah ditentukan di mikot, berarti kalau adanya di Mekah, nyantai-nyantai di Mekah setelah cukur, setelah tahallul dari umroh, lalu kemudian nyantai-nyantai, ngopi-ngopi dulu, jalan-jalan ke pasar dan lain sebagainya beberapa hari, kemudian masuk waktunya haji. Nah, dari sini dia mulai berangkat menuju mikot. Dari situ dia mulai kemudian ikhram niat melaksanakan haji. Nah, dari ikhram itu langsung menuju tempat wukuf di Arafah. Lalu kemudian mabit di Musdalifah dalam rangka mengambil batu ya. Lalu kemudian lempar jumroh Aqobah. Lalu tahallul awal. Setelah tahallul awal, kemudian tawaf ifadah. Itu menjadi bagian dari rangkaian haji. Kemudian sa'i haji. Tadi rangkaian umrohnya sudah selesai. Ini pelaksanaan hajinya. Tahallul sani, baru kemudian mabit di Mina. Setelah mabit di Mina, kemudian lempar jumroh dan seterusnya. Sebagaimana pelaksanaan haji seperti yang telah disebutkan tadi. Rangkaian haji dan seterusnya. Nah, kalau misalnya haji kiron, haji yang orang niatnya itu bersamaan antara umroh dengan haji dibarengkan, maka yang dilaksanakan adalah pertama niat ikhram dulu di mikot. Niat ikhram di mikot, kemudian tawaf kudum, kemudian sa'i. Setelah sa'i, harusnya kalau yang tamattu, yang tamattu, yang umroh tadi itu langsung tahallul, membebaskan dari umroh. Tapi sekarang sih enggak, tetap setelah sa'i tetap menggunakan pakaian ikhram. Itu terus pakai sampai kepada wukuf, sampai pelaksanaan wukuf, kemudian mabit di Musdalifah, kemudian jumroh Aqobah, kemudian itu bayar dam dulu. Jumroh Aqobah, setelah jumroh Aqobah bayar dam. Nah, ini karena harusnya satu-satu, haji dulu atau umroh dulu. Tapi karena digabung, maka didenda. Nah, dendanya itu namanya dam. Itu bayar dam. Setelah itu baru tahallul. Lalu tawaf ifadah menjadi rangkaian wajib dalam haji. Kemudian mabit di Mina. Setelah mabit di Mina, kemudian tawaf wada atau tawaf pamitan. Itu rangkaian yang dilaksanakan ketika orang melakukan haji dengan niat haji dulu, atau umroh dulu, atau umroh plus haji secara bersamaan. Yang kita istilahkan, yang kita kenal dengan istilahnya haji ifrad, haji tamattu, dan haji kiron. Kiron itu kan bareng-bareng. Kiron itu bersamaan, berarti kiron dibersamaan antara umroh dan hajinya. Kalau ifrad sendirian, berarti yang sendirian itu ya yang diutamakan adalah hajinya dulu. Karena haji yang wajib, umrohnya itu sunnah. Maka namanya ifrad, dewekan. Maksudnya dewekan itu ya
disatu-satukan. Apa yang harus dilakukan? Hajinya dulu. Kemudian tamattu itu maknanya ya enak-enak. Enak-enak sebenarnya yang harus dilakukan itu yang wajib dulu. Tapi karena enak-enak yang dilaksanakan adalah sunnahnya dulu. Tamattu itu artinya senang-senang, nyantai-nyantai lah gampangannya. Kalau yang tamattu maupun yang ifrad itu tidak ada damnya, kecuali bagi yang melaksanakan secara qiron tadi. Satu hadis lagi ya. Babul ikhram wa ma yata'allaqu bihi. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ma ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa min indal masjidi. Muttafaqun alaih. Bab menjelaskan tentang ikhram dan hal-hal yang berkaitan dengan ikhram. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan ma ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak melaksanakan niat ikhram illa min indal masjid, kecuali di dalam masjid. Jadi di Bir Ali misalnya, Kanjeng Nabi di Bir Ali, maka pelaksanaannya itu di Bir Ali dia mulainya dari di dalam masjid, di masjid dulu. Nah biasanya para haji itu di masjid Bir Ali, kemudian orang mandi, pada mandi wudu dan lain sebagainya, ganti pakaian ihram, lalu kemudian niat ihram. Wa an Khulad bin Sa'ib wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.